Kalau memang untuk kasus yang ini kan Kak Bunga itu karena sudah dekat dengan terlapor ya, terus juga terlapor juga apa di depan Kak. Detailnya kita infokan lebih lanjut ya. Untuk terlapor sendiri apa kalau jadi tersangka bang? Kalau itu bukan kewenangan kita yang bisa menjawab ya tentunya ya. Karena memang hari ini masih panggilan klarifikasi sepertinya gitu. Tapi Kak Bunga sendiri nggak datang karena apa bang alasannya? Ya memang kalau Kak Bunga sendiri kan bukan agenda pemanggilan Kak Bunga hari ini kan. Hari ini kan fokusnya adalah pemeriksaan terhadap terlapor kan. Begitu. Jadi tadi sempat Kak Bunga ketemu bang sama terlapor sempat ketemu nggak bang? Enggak, kita nggak sempat ketemu dengan terlapor. Tapi memang tidak dikonfrontasi sama Bunga ya bang ya? Untuk terlapor datang terus ketemu sama Kak Bunga gitu? Hari ini memang bukan agenda seperti itu ya. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan terhadap terlapor. Kamera lihat Kak. Ya. Langkah hukum dari Kak Bunga sendiri dan tim Layona seperti apa sih bang akhirnya mungkin udah di BAP gitu? Ya selanjutnya kami menunggu menunggu prosedur yang berlangsung di kepolisian ya. Ya kami ucapkan terima kasih kepada kepolisian yang sudah merespon laporan kami pada waktu itu ya, laporan Kak Bunga, dan sekarang sedang proses penyelidikan, sudah pemanggilan para saksi ya. Jadi kalau langkah hukum selanjutnya ya kami tentu menunggu dari pihak kepolisian terkait prosedur hukum yang sedang berlangsung. Terlapornya 2 orang yang datang kan ya? Terlapor ya 2 orang. 2 orang. Dua orang, suami istri dari dua-duanya datang. Bang, tapi sejauh ini pemeriksaan seperti apa sih? Apakah mereka ditanyakannya sudah mulai mengarah mengaku kah atau seperti apa sih, Bang? Kalau untuk itu kita nggak tahu ya kayak, karena memang pemeriksaan di dalam kan secara khusus ya, kita nggak bisa masuk juga gitu. Bang Oke. tadi mungkin di Instagram Kak Bunga bilang mau hadir tapi nggak boleh sama suaminya di malam punya perawatan seperti apa sih bang? Kalau konteks itu kan artinya memang Kak Bunga ini untuk sekarang lebih happy aja lah gitu ya, untuk tidak usah terbebani dengan kasus ini gitu, biar Kak Bunga lebih happy, lebih bahagia gitu ya untuk kedepannya gitu. Tapi tadinya udah tahu. Ya memang untuk hari ini bukan agenda Kak Bunga sih untuk diberi memberikan keterangan ya, bukan agendanya Kak Bunga gitu. Kapan rencananya dimintain keterangan dari Bunga sendiri? Kalau Kak Bunga kan sudah memberikan keterangan ya, tapi nanti untuk tindak lanjutnya kita tunggu informasi dari kepolisian. Sampai sekarang ada komunikasi sama terlapor sendiri ya bang? Nggak ada minta maaf? Nggak ada. Nggak ada komunikasi, nggak ada. Bang ada barang bukti tambahan untuk yang dilaporkan bang? Ada barang bukti tambahan untuk Bukti sudah kita serahkan semua pada saat pemeriksaan Kak Bunga. Bang, mungkin pelaku lain selain dilaporkan dari yang sekarang ini, adakah ada penambahan pelaku lain gitu bang dalam kasus ada berapa ini? orang bang total? Oke, sementara memang baru terlapor ini ya yang kita laporkan secara resmi ya. Seperti itu ya. Yang notaris ini masih terkait atau di luar? Di luar. Lain, bukan kaitan dengan ini. bang, yang bersangkutan kan terlapor nih tinggal di Bali. Artinya komunikasinya memang tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tentu terlapor datang ke sini atas panggilan dari kepolisian. Ya. Oke, terima kasih ya. Nanti lanjut lagi ya. Nominalnya bertambah nggak sama si terlapor ini? Detailnya tentu nanti tinggal ke pihak kepolisian yang nanti bisa menjawab secara detail. Sekarang masih berapa M bang? Bang depan bang. Ya apa yang kita laporkan di awal aja itu. Pada saat di awal yang sudah kita laporkan, yaitu nominal yang sekarang sedang diperiksa. Bang boleh 15 15 ya? M berarti? Hah? 15. Kalau yang dilaporkan itu kan secara khusus ya itu kan sekitar 6,2 miliar ya. Tapi memang akumulasi kerugian yang disampaikan pada saat itu oleh Kak Bunga dalam konferensi pers yaitu sekitar 15 miliar. Ya. Bang, terkait Udah terlanjur dispute sama suaminya Kak Bunga soal pelaporan ke notaris. Ini kasusnya apa sih bang biar nggak jadi bias? Ya nanti itu secara detail ya karena kami pun belum dapat instruksi untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Udah nggak nangis-nangis lagi kan bang Kak Bunga? Oh udah happy, Kak Bunga udah happy sekarang, sudah bahagia ya, sudah bisa aktivitas-aktivitas yang lain ya seperti itu. Ya. Boleh Kalau video untuk call sedikit notaris ya, sendiri bang, mungkin? Oh Boleh sedikit. nggak enak sendiri untuk kita. diduganya pasal berapa? Kalau Gimana? untuk notaris. Oh nanti detailnya kita nggak bisa kasih tahu sekarang ya. Bang, boleh Gitu ya? sedikit, Bang. Sementara gitu aja. Mungkin kita ada sedikit aja Kak Bunga soalnya kita mendukung terus gitu. Maksudnya? di media. Oke, saya belum izin soalnya, saya nggak bisa juga. Nggak enak saya kalau belum izin, ya. Nanti lebih lanjut lagi lah ya. Ya, agendanya ini khusus pemeriksaan terhadap para terlapor ya. Yang sebelumnya terlapor sempat mangkir dari pemeriksaan dan hari ini terlapor memenuhi panggilan dari kepolisian. Hah? Yang datang ke dia. Ya dua-duanya datang. Kalau yang kami lihat sih tadi dua-duanya datang. Tanggapan dari Kak Bunga sendiri seperti apa?
Ya tentunya kalau dari Kak Bunga sendiri kan berharap agar proses ini ya dapat terus dilanjutkan ya secara ketentuan hukum yang berlaku gitu ya. Jadi harapan dari Kak Bunga semoga para terlapor ini ya dapat segera diberikan sanksi lah. Tapi yang diharapkan dari Kak Bunga sendiri seperti apa sih? Apakah 6,9 M itu juga atau juga si pelakunya masuk? Ya tentu kalau harapan untuk uang kembali ya setiap orang yang uangnya hilang kan pasti berharap uangnya kembali gitu kan. Ya, nanti kita lihat saja apakah para terlapor bisa bertanggung jawab gitu untuk mengembalikan kerugian Kak Bunga. Tapi kan Bang selama ini kan kita tahu bagaimana Kak Bunga ini kan alternatifnya banyak nih. Cuman ngelolanya keuangannya seperti apa sih dari Kak Bunga sendiri? Oh, kalau- Sampai akhirnya ketipu. Kalau memang untuk kasus yang ini kan Kak Bunga itu karena sudah dekat dengan terlapor ya. Terus juga terlapor juga di depan Kak Bunga ini cukup baik gitu kan. Dan teman dekat lah. Karena memang pada saat seperti itu ya karena dekat, kita tahu sendiri kan karena sudah saking dekat apa yang ditawarkan itu ya tentu percaya kan seperti itu. Nah, tipe yang gampang percaya juga kah? Gampang percaya sama orang itu Kak Bunganya. Kalau untuk itu ya kita nggak tahu ya. Tapi memang untuk dengan terlapor ini sebelumnya kan memang teman dekat lah. Tapi dari suami sendiri tahu ketika Kak Bunga nominalnya dari 0,9 M itu sebenarnya dari suaminya Kak Bunga. Gimana maksudnya? Tahu ketika Kak Bunga minta itu setelah 0,9 M itu. Ya pastinya sekarang ini pun ya sudah tahu kan nominalnya berapa yang kena Kak Bunga ya tahu sekarang gitu. Dan tanggapan dari suami. Sementara sih belum ya. Ini Kak Bunga sendiri uang hasil dari sampai gadiin tas juga ya Bang? Oh ya tentu ini uang Kak Bunga dari hasil bisnisnya Kak Bunga, dari hasil Kak Bunga bermain film dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke, ya. Makasih ya. Teman-teman bisa dijelaskan secara detail. Kalau imaterial tentu banyak sekali ya Mas. Kalau kita bicara kerugian imaterial itu kan yang tidak ternilai ya. Ya dengan Kak Bunga cukup capek, dengan Kak Bunga kemudian menjadi banyak pikiran karena kasus ini itu kan imaterial yang tentu nilainya terhingga lah kalau imaterial. Tapi untuk fisikisnya sempat terganggu juga sih secara nominalnya gitu. Ya pasti memang pada saat kejadian ini terjadi ya Kak Bunga cukup banyak pikiran juga gitu kan, cukup kaget lah karena emang yang melakukan ini kan teman dekat gitu. Tapi nggak ada itikat baik sampai saat ini dari pelapor. Sejauh ini kita belum dapat tawaran untuk penyelesaian secara baik-baik ya. Tapi kalau tawaran penyelesaian secara baik-baik apa yang diinginkan dari Kak Bunga? Ya tentu pengembalian kerugian secara penuh ya. Kalau memang terlapor bisa mengembalikan kerugian secara penuh, ya mungkin bisa dipertimbangkan kan begitu. Cuman memang sampai sekarang kan belum ada tawaran seperti itu. Berarti kalau misalnya terlapor sudah mengembalikan sepenuhnya, mungkin gugatan ini akan dicabut. Ya kemungkinan itu kan masih ada gitu ya. Kalau memang kerugian secara seluruhnya dikembalikan. Tapi memang sampai saat ini kita belum mendapatkan tawaran untuk pengembalian kerugian itu. Cuma kalau boleh tahu, Kak Bunga sendiri sama terlapor ini sudah kena berapa lama sih? Yang saya tahu dari sekitar 2020 ya, pada saat Covid. Yang saya tahu sih sekitar 2020-an. Ini yang bikin Kak Bunga selalu percaya itu apa Bang? Ya memang kan karena dekat, terus ya cukup charming gitu kan, komunikasinya baik gitu kan. Ya kalau suka cerita juga pada saat di Bali perlakuannya baik ke Kak Bunga. Ya orang dengan seperti itu kan pada akhirnya kita jadi percaya juga bahwa ini orang baik kan begitu. Dan titik ketika sadarnya apa? Ya ini yang sudah dijelaskan Kak Bunga ya. Jadi kejadiannya itu kan ketika apa yang dijanjikan oleh terlapor ini kemudian meleset dan kemudian kita dapat info lah bahwa ternyata apa yang dijanjikan itu diduga kuat palsu kan gitu. Bukan berarti ada hal-hal mistis gitu. Sempat juga Kak Bunga bersuara tentang hal mistis. Ya hal-hal itu kan mungkin saja terjadi ya Mas ya. Mungkin saja terjadi gitu. Cuman memang pada akhirnya Kak Bunga tahu sendiri bahwa ternyata saya ini ditipu. Dan dia bahwasannya sempat bilang kalau ada bulan kemarin juga masih ada yang kena tipu juga 200 juta bilang lagi. Ya dugaannya memang seperti itu. Dugaannya memang ada korban-korban lain ya. Yang seperti Kak Bunga. Berarti bukan selain Kak Bunga doang. Ya dugaannya seperti itu. Ada korban-korban lain juga yang menjadi korban dari para terlapor. Dan ada yang laporin juga Bang? Sejauh ini kami belum tahu kalau itu. Belum tahu apakah korban lain juga ikut melapor atau tidak. Kemudian